Hai 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 sobat anak kuliah, balik lagi nih sama Mimin di channel YouTube Anak Kuliah. Berduka menjadi sebuah reaksi alami yang kerap dirasakan oleh manusia ketika kehilangan orang terdekatnya, entah itu keluarga, teman, ataupun pasangan. Lalu, bagaimana dengan hewan? Sebagai makhluk hidup, apakah mereka juga dapat berduka dan mengalami kesedihan? Nah, sebelum kita membahasnya, subscribe dulu channel YouTube Anak Kuliah ya, agar Mimin makin semangat lagi bikin konten menarik lainnya. We miss her too. Bukan hanya manusia, hewan juga dapat merasa sedih dan berduka loh. Banyak penelitian yang dilakukan dan mengungkapkan bahwa hewan sebetulnya mengalami masa berkabung. Kalau gitu, gimana reaksi mereka ketika berduka? Nah, berikut beberapa cara hewan ketika berduka atau mengucapkan selamat tinggal. Satu, gajah. Sebagai salah satu hewan yang terkenal paling cerdas, gajah punya kesadaran yang tinggi ketika melihat sesamanya yang mati. Mereka sering mengunjungi bangkainya dan terus kembali, bahkan ketika tubuhnya sudah membusuk dan hanya tersisa tulang-tulang saja loh guys. Para peneliti percaya ini adalah cara mereka berduka, karena mereka tidak tertarik pada bangkai hewan besar lainnya seperti badak ataupun kerbau. Selain mengunjungi bangkai gajah, mereka juga menyelidiki sisa-sisa bangkai itu dengan belalai dan indera penciumannya yang tajam. Hewan cerdas dengan ingatan jangka panjang seperti gajah menyadari bahwa kematian bersifat permanen dan karena itu mereka berduka. Dua, jerapah. Meskipun tidak berduka seperti gajah, hewan yang dikenal pendiam ini memahami kematian dan menunjukkan ketertarikan pada tubuh mereka yang sudah mati. Misalnya saja di Kenya, seorang peneliti menyaksikan seekor induk jerapah tinggal bersama anaknya yang mati selama beberapa hari, sebelum akhirnya putus asa dan melanjutkan hidup. Betina lain juga bergabung dengan induk jerapah tersebut dan mereka semua berduka dengan melingkarkan leher mereka satu sama lain mirip dengan pelukan. Mereka sama-sama membutuhkan kenyamanan dan sentuhan sama seperti manusia. 3. Orca. Orca adalah spesies lain yang berduka atas kematian salah satu dari mereka. Banyak penampakan induk paus pembunuh yang menggendong anaknya selama beberapa hari setelah kematiannya. Namun, pengamatan yang paling memilukan adalah ketika seekor orca bernama Talekua yang membawa bayinya yang sudah mati selama 17 hari. Ia menolak melepaskan anaknya dan tetap mendorong tubuh mati itu dengan kepalanya agar si anak tetap berada di permukaan air. Wah, jadi ikutan sedih ya guys. Ia seperti tidak bisa berpisah dengan bayinya. Penyebab dari kematian bayinya adalah karena induknya yang kekurangan gizi. Nah, bukan hanya sang ibu, kawanan paus lain juga tetap berada di dekat Talekua sepanjang waktu. Sampai akhirnya setelah 400 jam, sang induk menyerah dan membiarkan bangkai bayinya yang mulai membusuk tenggelam ke dasar laut. 4. Anjing. Anjing adalah makhluk emosional. Ketika kehilangan sahabatnya, anjing akan merengek dan meringkuk bahkan menjilati tubuh sahabatnya. Tak jarang, anjing juga akan berada di samping tubuh sahabatnya yang mati dan melindunginya selama berjam-jam. Selain itu, anjing juga peka terhadap kematian spesies lain yang dianggap kawannya, seperti hewan lainnya, bahkan manusia. Namun banyak ilmuwan percaya bahwa anjing belum tentu memahami kematian. Mereka hanya menyadari bahwa teman mereka hilang. Di sisi lain, banyak pecinta anjing, peneliti, dan ilmuwan yang setuju bahwa anjing berduka berdasarkan beberapa tanda,
Misalnya saja kurang atau tidak nafsu makan, menarik diri, memiliki perilaku yang tidak biasa, atau tidur lebih lama dari biasanya. Lima, lumba-lumba. Para peneliti menemukan bahwa ketika ada seekor lumba-lumba mati di dasar laut, beberapa lumba-lumba berkeliling di sekitarnya. Seolah berjaga, mereka menunjukkan reaksi agresif saat peneliti ingin mencoba mengambil mayatnya. Bahkan sekali waktu, ketika lumba-lumba yang mati terdampar ke pantai, beberapa lumba-lumba tidak segan-segan untuk berjaga-jaga di dekat pantai. Ketika burung-burung laut datang untuk memakan bangkai lumba-lumba tersebut, lumba-lumba yang berjaga pun langsung mengusirnya. Semua itu menunjukkan bahwa mereka sangat peduli pada sesamanya yang mati. 6. Burung gagak. Meskipun sering dihubung-hubungkan dengan kematian, burung gagak pada kenyataannya berusaha untuk menghindarinya loh guys. Ada salah satu penelitian yang menguji tentang ketakutan kematian pada burung gagak. Pada eksperimen tersebut, partisipan diminta mengenakan topeng dan berkeliaran di dekat gagak sambil memegang gagak mati. Para burung gagak tidak ada yang berani mendekatinya. Namun mereka berkumpul dan memperhatikan si burung yang mati dengan saksama, sambil berteriak seperti sedang memaki partisipan. Lalu ketika partisipan datang kembali dengan menggunakan topeng tapi tidak memegang gagak yang mati, para burung gagak masih juga meneriakinya, seakan-akan mengingat wajah pembunuh temannya. Diketahui memori ini bisa bertahan hingga 7 tahun lamanya loh. Wah, burung gagak suka menyimpan dendam juga ya ternyata. 7. Kucing. Kucing menjadi salah satu hewan peliharaan yang sangat populer. Penampilan dan perilaku uniknya membuat teman berburu ini banyak disukai. Cara unik kucing ketika menghadapi kematiannya sendiri, ia akan pergi menyendiri menjelang kematiannya. Mitosnya si kucing akan bersembunyi agar tidak mau majikannya merasa sedih karena kematiannya. Namun faktanya, kucing memang akan bersembunyi ketika merasa lemah ataupun sakit agar tidak dimangsa predator. Mereka juga ingin menghemat energi yang tersisa dan mencari tempat yang tenang, sehingga mereka tidak perlu berpindah tempat karena tidak ada gangguan. Makanya, bangkai kucing jarang ditemukan oleh pemiliknya. Ya, emang udah insting bertahan hidup si kucing seperti itu sih. Delapan, monyet langur. Sekelompok ilmuwan melakukan penelitian kepada sekelompok monyet langur di Rajasthan, India. Nah, pada sekawanan monyet itu, mereka menyusupkan seekor monyet mungil yang tak lain adalah robot. Awalnya semua berjalan lancar. Monyet-monyet itu mengira robot replika merupakan salah satu dari mereka. Bahkan, para monyet dewasa berusaha memeriksa dan mencoba memberi makan. Kemudian menggendong robot replika itu dan membawanya ke dalam pelukan. Menurut ilmuwan, perilaku tersebut merupakan salah satu cara monyet langur mengasuh anak. Namun tiba-tiba, robot replika itu terlepas dari pelukan monyet tersebut, sehingga monyet replika itu terjatuh ke tanah dan tak lagi bergerak. Namun kamera di matanya masih bisa merekam ya guys. Nah kemudian, sekelompok monyet itu pun segera berlarian mencoba menyelamatkan monyet kecil yang malang itu. Ada yang mendekapnya erat, tapi karena tak juga bergerak, mereka memutuskan bayi monyet itu telah tiada. Saat itulah tiba-tiba suasana jadi haru di antara monyet langur. Mereka berteriak seakan menyuarakan kesedihan atas kepergian salah satu kawanannya dan saling berpelukan untuk menenangkan satu sama lain. Wah, Mimin jadi terharu nih. Ternyata mereka juga bisa tersentuh dan memiliki perasaan untuk sesama ya guys. Hewan peliharaanmu apa pernah berduka juga?
Boleh dong share pengalamanmu dengan hewan peliharaanmu di kolom komentar. Nah, kalau kamu suka video ini boleh klik like dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Anak Kuliah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan teruslah belajar. Dan Mimin mau kasih tahu juga nih, buat kamu yang ingin nonton video-video pengetahuan tapi durasinya singkat, bisa lihat di YouTube Short kita ya guys. Kamu bisa cek profil YouTube Anak Kuliah dan klik bagian Short. Lalu selain YouTube, Anak Kuliah juga ada akun Instagram loh. Nama username Instagramnya Anak Kuliah. Dan selain itu, kita juga ada akun TikTok dengan berbagai tutorial menarik. Jadi pastikan kamu subscribe akun YouTube kita dan follow akun Instagram serta TikTok kita ya. See you!